Bab 778. Monster-monster tingkat ke-6. Kerohanian Erikin selalu menjadi salah satu kekuatannya, sehingga dalam hal kontrol, pemahamannya lebih tinggi. Ikuti aku akan membawamu ke tempat yang bagus. Orang tua itu memberi isyarat, dan Erikin mengikutinya ke laut. Orang tua itu membawa Erikin langsung ke kedalaman laut, dan kemudian di tempat di mana dia hampir tidak bisa melihat jari-jarinya, orang tua itu mengetuk bebatuan di dasar laut. "Si hitam, keluarlah!" dia berteriak. Tiba-tiba, ada getaran di bumi, dan laut bergetar tanpa henti. Sebuah tubuh besar tiba-tiba berenang keluar dari dasar laut. Ini adalah monster fase kesempurnaan tingkat 6. Erikin sedikit terkejut, ini adalah pertama kalinya dia melihat monster level tinggi. Di depan orang tua itu, tiba-tiba muncul monster-monster besar yang menyerupai gurita, tubuhnya sangat besar, seperti gunung. Melihat orang tua itu, monster gurita itu segera menunjukkan ekspresi yang menyenangkan. Tentakel besar bergesekan ke depan dan belakang pada lelaki tua itu, terlihat sangat penuh kasih sayang. Tapi pemandangan ini cukup aneh bagi orang luar. Tentakel tebal dari ember monster itu sepertinya dapat dengan mudah menghancurkan orang tua itu sampai mati. Makhluk ini bernama si hitam. Meskipun besar, dia sama sekali tidak menyeramkan. Dia bersembunyi di dasar laut sepanjang tahun dan memakan ikan kecil dan udang, dan tidak pernah berani menyerang orang lain. Orang tua itu memperkenalkannya kepada Erikin. Gurita itu sangat kesal setelah mendengarnya, dan mengguncang tentakelnya beberapa kali. "Dia bisa mengerti kata-kata manusia," kata Erikin dengan penuh minat. "Yah, aku sudah terlalu lama bersama Anda, aku juga mengerti." Dia bisa mengerti, tapi tidak bisa bicara. Orang tua itu tertawa dan berkata, "Si hitam inilah yang menemani Xiao Jun berlatih." "Si hitam, ini Erikin, kamu akan membantunya berlatih di masa depan." Xiao Hei juga melihat ke arah Erikin, matanya yang besar berkedip, dan sedikit keingintahuan muncul. Si hitam, mohon bantuannya." Erikin melengkungkan tangannya. Xiao Hei mendengus 2 kali, mengulurkan tentakelnya, dan membuat gerakan untuk merentangkan tangannya di depan Erikin. Erikin tidak tahu apa yang dia maksud. "Ini untuk kamu makan." Orang tua itu tersenyum, mengeluarkan botol berwarna tinta, dan menuangkan cairannya secara langsung. Tubuh si hitam gemetar karena kegirangan, menelan cairan itu dalam satu suap. "Ini hutangmu, dan kamu harus melunasinya nanti." Kata-kata lelaki tua itu membuat Erikin tersenyum pahit. Si hitam menemani anak itu berlatih selama sehari, dan dia bisa melampaui levelmu. Orang tua itu langsung pergi setelah berbicara. Setelah si hitam selesai makan cairan seperti tinta hitam, dia tiba-tiba menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Kemudian mengaitkan tentakel ke arah Erikin. "Ini untukku bergerak." Erikin mengerti, dan kemudian dia tiba-tiba menembakkan ledakan energi. Akibatnya, energi ini dihancurkan oleh tentakel hitam dalam sekejap. Si hitam lalu menekan tentakelnya, seolah membuat gerakan jempol ke bawah. "Sial, kamu merendahkanku." Erikin juga sedikit tidak berdaya. Si hitam menunjuk ke atas kepalanya lagi. "Karena kamu bersedia menjadi target, maka aku tidak sungkan lagi." Tangan Erikin dengan kuat mengeluarkan semua jenis energi, dan kecemerlangan mengalir di lautan untuk sementara waktu, dan energi itu terbang. Dan si hitam hanya menggunakan satu tentakel untuk melenyapkan semua kekuatan itu. Meskipun dia besar, dia sangat fleksibel. Hari latihan berlalu dengan cepat. Di malam hari, Erikin keluar dari laut dengan kelelahan. Hatinya juga lelah. Hari ini, dia pun gagal membuat si hitam menggunakan 2 tentakel. Saat pergi, dia melihat mata kecil si hitam, yang jelas membenci dirinya sendiri. "Sial,
Aku bahkan dibenci monster. Erikin menangis tanpa air mata. Kembali ke pantai, Erikin juga tidak tinggal diam, dan mengeluarkan busur hitam untuk melanjutkan latihan. Hari kedua, hari ketiga. Akhirnya, Erikin bisa membuat si hitam melakukan yang terbaik. Hati-hati. Erikin berteriak, dan semburan energi tiba-tiba terbang keluar. Si hitam segera mengulurkan tentakelnya untuk memblokirnya. Namun, Erikin memutar jarinya, dan kekuatannya tiba-tiba berubah, bergegas ke atas kepalanya lagi, dan lebih cepat. Si hitam meraung, dan kali ini mengulurkan 2 tentakel untuk memblokirnya. Pada saat ini, mata Erikin menyala dan energinya tiba-tiba meledak. Sebuah panah panjang dengan nafas kecil mengalir melalui tentakel Xiao Hei, dan tiba-tiba meledak di atas kepalanya. Si hitam tercengang. Kedua matanya terlihat terkejut, anak ini hanya membutuhkan 3 hari untuk menyentuh kepalanya. Erikin juga sedikit tersenyum. Kembali ke pantai. Wajah Erikin yang awalnya sedikit bahagia tiba-tiba membeku. Dia tiba-tiba melihat ke satu arah. Ratusan mil jauhnya, ada sebuah pulau. Erikin memancarkan kerohanian, mendengar seorang pria tertawa liar dan seorang wanita memohon belas kasihan. Benar-benar liar. Tidak tahu kapan, orang tua itu juga datang ke pantai, melihat ke arah itu, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Senior, apakah ini ada hubungannya denganku? Hati Erikin tergerak dan tiba-tiba memikirkan apa yang mungkin terjadi. Orang-orang dunia tersembunyi selalu memperlakukan orang luar sebagai semut. Kali ini mereka keluar dari sarangnya dan membawamu ke sini selama hampir sebulan untuk menangkapmu. Mereka yang tidak terpelajar dan tidak terampil, tidak ragu-ragu untuk menghalalkan segala cara. Coba kamu tebak apa yang akan mereka lakukan. Orang tua itu mencibir. Mata Erikin tiba-tiba memerah, memikirkan sesuatu. Apakah aku yang melukai mereka? Salah. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sekalipun tidak ada kamu hari ini, masih ada orang lain, dunia tersembunyi di atas. Jika kamu mundur selangkah, mereka akan melangkah lebih jauh dan menginjak-injak semut sampai mati. Apakah kamu masih peduli? Kamu melihat mereka melakukan kejahatan tetapi tidak berbuat apapun. Erikin mengepalkan tinjunya. Jika kamu ingin mengubah dunia, pertama-tama kamu harus lebih kuat dari mereka. Orang tua itu memandang Erikin dalam-dalam. Jika kamu bisa berada di atas 3 sekte dan 8 klan, jangankan dunia tersembunyi, kamu bisa mengubah aturan dunia, baik di dunia seni bela diri atau dunia pertapa abadi. Aku mengerti. Erikin mengangguk dan pergi. Keluar 200 mil dari laut ini, aku tidak bisa melindungimu, kata lelaki tua itu tiba-tiba. Terima kasih senior, tapi ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Erikin tersenyum, dan pergi tanpa ragu-ragu. Aku gagal 80 tahun yang lalu. Apakah kamu akan berhasil? Orang tua itu menatap punggung Erikin yang menghilang. Di pulau yang terik, seorang pria muda berbaju putih menebas wanita di depannya. Pelacur, kamu tidak membiarkanku menyentuhmu. Dia mendengus dan menendang tubuh wanita itu ke samping seolah-olah dia sedang mengolah sampah. Beberapa penduduk desa menyusut bersama, menggigil. Kak Feng, apa yang dilakukan orang-orang ini? Pejuang bertanya ke samping. Derian Feng menyeringai dan menebas dengan pisau, dan tiba-tiba beberapa penduduk desa jatuh ke dalam genangan darah. Bunuh mereka semua, jangan sampai ada yang lolos, jika tidak aku akan dimarahi lagi. Ya. Beberapa pejuang tertawa, memenggal kepala semua orang di pulau itu. Tolong. Seorang anak berlari ke pantai, wajahnya berlumuran air mata dan noda darah di sekujur tubuhnya. Hei, kamu yang memukulku dengan batu tadi, berani-beraninya kamu lari. Seorang pejuang berjalan di belakang sambil mencibir. Anak laki-laki itu panik dan jatuh ke tanah.
Pejuang berjalan mendekat dan mengangkat pedangnya. Tepat ketika dia akan menusuknya, cahaya tiba-tiba menyala. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.